Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dalam bacaan-bacaan hari ini kita melihat ada dua hal yang saya kira yang pokok, yaitu supaya kita tidak menjadi sombong tetapi rendah hati, dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu melayani orang-orang lain demi Tuhan. Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang di dunia ini orang itu menjadi sombong, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin macam-macam. Dan kalau orang melakukan satu perbuatan baik, lalu namanya dipajang besar begitu, supaya hebat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Kalau demikian kamu sudah menerima upahmu. Tidak ada upah lagi nanti di akhirat itu. Jadi ini saudara, dan lagi di dunia ini seringkali orang memuji orang lain dan sebagainya bukan dengan tulus, tetapi demi memperoleh sesuatu dari orang itu. Bahkan kadang-kadang memuji untuk kadang supaya kemudian bisa menipu dan sebagainya. Lalu inilah saya kira, karena itu saudara-saudara, janganlah mencari pujian pada manusia. Wah, kamu hebat, kamu ini hebat. Lalu selesai, nanti kalau kamu tampil di hadapan Tuhan, Tuhan saya sudah bilang. Lalu Yesus berkata, kamu sudah menerima upahmu. Apa Tuhan? Nah itu orang bilang, wah kamu hebat, di sini tidak ada upah lagi. Nah itu celaka. Tapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup, ini kita seperti dikatakan Santo Agustinus ya, kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Jadi kamu semua, siapapun kamu, itu sebetulnya kamu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan yang sebetulnya luar biasa bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah. Jadi siapapun kamu itu, sebetulnya hatimu atau jiwamu itu serupa dengan Allah demi kemuliaan. Dan karena itu kita harus berusaha supaya hati kita atau jiwa kita semakin lama menjadi semakin serupa dengan Allah. Dan inilah kebahagiaan. Karena itu, kalau kita renungkan seperti dalam Injil, ada orang-orang mau mengikuti Yesus, lalu dikatanya, tinggalkan semua dan kamu akan mendapat upah nanti di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah, inilah iman kita. Kita diciptakan untuk kebahagiaan. Kalau kita hanya hidup di dunia ini saja, ya memang rebutan kekayaan dan sebagainya mungkin itu ada artinya. Tetapi kita diciptakan untuk kebahagiaan. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, saudara-saudari. Hanya sementara. Karena itu yang lebih penting, kita ini seperti kata Santo Petrus adalah peziarah menuju ke tanah air kita yang sejati, yaitu ke surga itu. Nah, surga itu sebetulnya sudah akan bisa dimulai di dunia ini. Seringkali orang-orang memuji dan sebagainya itu dengan maksud yang katakanlah yang tidak murni dan sebagainya. Lalu saya teringat ada satu dongeng ya, tapi mungkin suatu dongeng itu dari waktu baca ini, satu dongeng di kalangan orang Jawa saja. Suatu saat itu ada seekor gagak yang mencuri dendeng di suatu rumah begitu. Lalu dia hinggap di satu pohon. Kebetulan di situ lewat seekor kancil. Kancil itu kijang kecil yang dalam pandangan itu binatang cerdik. Ya, entah bagaimana keadaannya, tapi
itu digambarkan sebagai binatang cerdik. Lalu kemudian kancil itu dia lihat gagak itu bahwa itu ada dendeng, dia kepingin dendeng itu. Gimana caranya? Dia tidak mungkin naik pohon itu dendeng. Lalu dia mulai memuji gagak itu. Waduh, ini burung apa ya? Luar biasa, bulunya hitam, mulus, luar biasa, badannya besar, luar biasa. Ini burung apa? Luar biasa. Lalu gagaknya mendengar itu mulai senang dipuji. Wah hebat, gagak bulunya hitam, mulus dan bagus. Terus kancil mengatakan, wah kalau demikian mungkin suaranya juga merdu sekali ya. Suaranya gimana itu ya? Lalu gagak itu yang tadi merasa dipuji dan sebagainya, lalu sudah mulai senang gini. Akhirnya dipuji, suaranya bagaimana? Lalu dia mulai memperdengar suara. Gak. Pada waktu dia bilang gak, apa yang terjadi? Dendengnya jatuh. Dendengnya jatuh. Lalu kancil itu memungut dendengnya. Gak, terima kasih ya. Nah, itulah manusia seringkali. Orang memuji, aduh kamu hebat dan supaya dapat sesuatu. Nah ini. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan Tuhan, jangan ingin dipuji dan orang. Tadi dalam Injil dikatakan orang selalu ingin menjadi nomor satu. Wah, kalau ada pesta duduk paling depan supaya dihormati, dihargai dan sebagainya. Tetapi nilai penghargaan manusia itu sebetulnya tidak ada artinya. Nilaimu tidak tergantung dari apa kata manusia, apa ini. Walaupun kamu misalnya ada pandang manusia dari hebat, orang kaya, orang ini. Lalu dikatakan Tuhan Yesus, kalaupun seorang itu memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, apa artinya itu semua? Ya, atau seperti dalam perumpamaan itu orang yang kaya mengumpulkan kaya, tapi kemudian sebentar dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini. Lalu apa artinya itu? Nah inilah, karena itu supaya kita tahulah, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa nilai seseorang itu tidak tergantung dari apa kata orang, tetapi tergantung dari apa kata Tuhan. Nah ini saya kira bukan, wah kamu hebat ya, begini-begini, waduh hebat. Tetapi lalu misalnya dikatakan, wah kamu itu seorang yang pandai sekali, hebat, jenius, wah gitu hebat. Tetapi tidak mempunyai kasih, itu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Karena itu apa? Maka tadi dikatakan dalam perumpamaan itu, supaya kita juga pertama-tama memang inilah saudara yang dikatakan Tuhan. Hukum yang pertama dan terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seluruh jiwamu, dengan seluruh kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini tadi karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu itu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang yang miskin dan sebagainya. Dan ini berarti bahwa kita juga harus memperhatikan saudara-saudari kita yang menderita, yang kekurangan, yang miskin dan sebagainya. Lalu sebagai satu contoh saudara, apapun yang kamu lakukan bagi sesama, kalau itu kamu lakukan demi Tuhan dan demi cinta kasih, mempunyai nilai. Seperti ini sebagai misalnya ya, kalau kamu melihat ada seorang tua yang mau menyeberang jalan tapi agak takut bagaimana, lalu kamu tolong, demi Tuhan kamu tolong, kamu bawa, itu mempunyai nilai besar di hadapan Tuhan.
Kalau kamu tahu ini saudaramu kekurangan makan, lalu kamu beri makan. Tapi demi Tuhan, bukan supaya kamu dipuji, ini mempunyai nilai besar. Lalu ini ada dan satu cerita yang saya ingat itu dari riwayat Santo Martinus dari Tours. Di waktu itu dia itu sebagai seorang perwira ya. Lalu dengan tentaranya dan beberapa orang jalan di suatu jalan agak musim dingin. Lalu dia melihat seorang itu pengemis di tepi jalan kedinginan. Lalu apa ya? Dia tidak punya makanan, tidak punya apa. Tapi dia melihat orang ini kedinginan. Lalu apa? Mantelnya karena sebagai perwira dia pakai mantel gitu ya. Lalu mantelnya dipotong dua, yang separuh diberikan kepada orang itu. Dan itu waktu dia sebagai perwira. Kemudian memang itu. Lalu apa yang terjadi? Malam harinya dia mendapat penampakan Tuhan Yesus yang memakai mantelnya tadi. Lalu dikatakan, Martinus, lihatlah betapa indahnya mantelmu itu yang kau berikan kepadaku. Padahal Martinus berikan itu kepada orang pengemis di tepi jalan. Tetapi seperti kata, apapun yang kamu lakukan bagi salah seorang ini yang terkecil itu kamu lakukan bagiku. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau demikian ini akan merupakan satu rahmat. Jadi misalnya, jadi kita daripada memboros-boroskan itu ya. Misalnya saya pernah lihat itu ada seorang raja itu yang pada zaman kita ya. Toiletnya dibuat dari apa? Daripada emas. Toilet dari emas. Mobilnya itu dilapis dengan emas. Kalau seandainya hartanya itu dibuat itu tidak dipakai untuk toilet dan emas, tapi dipakai untuk membantu orang-orang miskin dan sebagainya, itu nilainya jauh lebih besar. Kalau itu toiletnya dari emas, apakah dia bahagia itu? Coba bayangkan toilet dari emas itu apa bahagia? Saya kira yang memberi kebahagiaan kita yaitu apa? Bukan harta yang melimpah-limpah. Bukan harta yang melimpah-limpah, tetapi iman kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Dan kalau Anda itu mengasihi sesama demi Tuhan, saya kira ini yang paling utama. Maka kita lihat misalnya, ini dalam gereja ada berbagai macam contoh ya, contoh pelayanan orang-orang yang berbeda-beda dan sebagainya. Saya ambil contoh saja yang paling menyolok, yaitu itu Mother Teresa dari Calcutta, dari India, sudah meninggal sekarang. Nah, memang Tuhan memakai dia untuk itu. Tetapi apa pekerjaannya? Kok dipikir orang bodoh ini? Dia pelayanannya kepada orang-orang yang terdampar di pinggir jalan, yang tidak punya rumah dan sebagainya, gelandangan yang sakit dan sebagainya. Lalu Mother Teresa itu pikir begitu, kan dia melihat ini Tuhan sendiri. Jadi apa yang dilakukan itu dilakukan bagi Tuhan, seperti sabda Yesus. Apa yang kamu lakukan bagi salah seorang yang terkecil dari saudaraku, itu kamu lakukan bagiku. Dan yang luar biasa apa? Mother Teresa yang ketika dia tinggal satu biara dan kemudian merasa ada panggilan lain, dia meninggalkan biara itu untuk mulai sesuatu. Dia mulai tidak punya apa-apa, tapi karena dia mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya. Dan coba saudara, kamu bayangkannya bagaimana.
Mother Teresa yang tidak punya penghasilan. Kalau orang lain butuh rumah sakit ada hasilnya dan sebagainya, Mother Teresa tidak. Karena yang dilayani itu orang tidak mampu membayar. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang digerakkan oleh Tuhan untuk membantu Mother Teresa. Ini sebagai contoh saja. Sehingga dia bisa mengembangkan itu di mana-mana, rumahnya berkembang dan sebagainya. Karena kalau dipikir, gila orang ini. Orang sakit sekian banyaknya dan orang dirawat itu tidak ada penghasilan. Tetapi karena dia melakukan untuk Tuhan, Tuhan mencukupi semuanya itu. Dan memang apa yang dikatakan Mother Teresa itu saya kira penting sekali. Dia mengajarkan para susternya semua, yaitu gini. Pertama, harus berjumpa dengan Yesus dalam doa, dalam sakramen-sakramen. Jadi dalam doa, ini memang itulah yang menjadi nomor satu bagi kita. Juga bagi kita semua, bagi Anda semua. Yang nomor satu itu relasi pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ini, aku ini pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Hanya ranting-ranting itu hanya bisa berbuah dan tumbuh kalau ranting itu tetap tinggal pada pokok. Kalau rantingnya merasa, buahnya kelihatan bagus, lalu melepaskan diri dari pokoknya, dia akan kering dan mati. Nah, begitu juga kita, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, dan itu sebetulnya ini rahmat yang istimewa bagi kita ya. Bahwa kamu harus sadar betapa besar rahmat diberikan Tuhan kepada kamu. Yaitu bahwa kamu percaya kepada Allah. Dan karena itu kita harus tetap teguh bersatu dengan Kristus. Itu yang menjadi pokok. Kalau kamu lepas dari Yesus Kristus, maka kamu akan mati. Artinya hidupmu sudah di dunia ini, kamu akan selalu dijiwai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya, kegalauan dan lain-lain. Tapi sebaliknya, kalau kamu betul bersatu dengan Yesus, apapun tantangan, apapun fitnahan orang, apapun itu, kamu akan tetap bersatu dengan Dia dan hatimu dipenuhi dengan damai dan sukacita. Nah, inilah sudah mulai kebahagiaan kita di dunia ini. Karena itu seperti tadi dikatakan Injil, lakukanlah apa itu kepada orang-orang yang menderita, miskin dan sebagainya. Dan tentu saja pokoknya kepada sesamamu itu hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dan inilah yang saya kira harus yang menjadi pokok bagi kita. Melihat sesama kita sebagai Yesus sendiri. Dan kalau kita melihat sama kita sebagai Yesus itu, sebab apapun yang kita lakukan bagi seorang itu, bila kita lakukan demi Yesus, maka itu betul-betul seperti kita melakukan bagi Yesus. Apapun yang kamu lakukan itu seperti kamu lakukan bagiku. Hal-hal seperti ini, saudara, yang sebetulnya membahagiakan bagi kita. Jadi, supaya kita tetap bisa bahagia di dunia ini, nah ini bagi saudara-saudari yang baru mengikuti retret awal itu, ini juga satu rahmat ya, bahwa kita melalui retret ini kita boleh mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup. Dan ini merupakan satu rahmat istimewa. Ya, sebetulnya itu. Dan ini diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Asal kita mau percaya. Nah ini. Dan itu pertama itu. Maka melalui tadi kita mulai mengenal Yesus secara pribadi. Tapi tidak cukup hanya mengenal begitu saja. Kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Karena itu, saudara-saudara,
membaca kitab suci dan merenungkannya. Ini merupakan sarana yang penting sekali. Dan sebetulnya juga dengan pencurahan roh itu, kalau Yesus betul hidup, kitab suci juga akan menjadi hidup. Saya masih ingat akan ada seorang ibu yang dulunya sebagai orang Katolik, dia orang Katolik kok tidak pernah baca kitab suci. Dia beli kitab suci, tapi waktu itu dia rupanya belum begitu mengenal Tuhan. Lalu bosen, tidak ngerti, ditaruh di raknya. Terus kemudian suatu hari dia ikut retret awal. Lalu saya ikut retret awal, dia dijamah Tuhan. Lalu pulang, itu dia baca kitab suci. Sampai akhirnya tiap-tiap hari dia membaca kitab suci dan hidupnya berubah. Karena apa? Karena kitab suci adalah sabda Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi dari situ kalau kita merenungkan kitab suci bukan supaya tahu begitu, tapi supaya mengerti apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dan kalau kita berusaha melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka sudah di dunia ini hidup kita akan mengalami damai dan kebahagiaan. Sebaliknya, walaupun kamu mempunyai harta yang banyak sekali, tapi kalau kamu tidak mengenal Tuhan, hidupmu akan selalu galau, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Walaupun orang menyimpan uang sampai ratusan miliar itu di gudangnya, itu seperti kita lihat itu, tidak akan bahagia. Untuk apa itu semua? Nah, itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi yang membahagiakan kita sebetulnya bukan harta, bukan pengetahuan, bukan kekayaan, bukan apa. Tetapi yang membahagiakan kita, yang betul-betul kalau kita mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah sumber kebahagiaan. Jadi itu. Dan ini merupakan satu rahmat yang istimewa. Karena itu saudara-saudara, usahalah jadi pertama untuk betul-betul mengenal Tuhan. Dan membaca, merenungkan sabda Tuhan. Jadi pertama dan itu kita harus berdoa. Doa ini yaitu menyadari relasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Sebetulnya Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kamu mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kamu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kamu lebih dulu, kamu tidak mungkin dapat mengasihi Tuhan. Jadi itu. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita mau betul-betul hidup mengikuti Tuhan, sebetulnya itu sederhana saja. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, cobalah ini. Jadi sekarang ini saya lihat juga banyak itu kaum awam yang betul-betul mau hidup suci. Bagaimana caranya? Apapun yang kamu lakukan, entah kamu masak, entah kamu nyapu, entah kamu bekerja apa, persembahkan itu kepada Tuhan. Jadi persembahkan Tuhan, saya persembahkan ini, lalu persembahkan pada Tuhan dan saya persembahkan itu. Kalau kemudian ada korban-korban kecil atau korban-korban di kamar, ada salib-salib yang harus kamu tanggung dalam segala bentuknya, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya persembahkan ini demi cinta kepadamu dan untuk pertobatan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Karena apa? Karena saya kira saudara, karena kamu semua berharga bagi Tuhan. Juga mereka-mereka yang sebetulnya diciptakan Tuhan tapi belum mengenal Tuhan, itu juga berharga
bagi Tuhan. Karena itu sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kalau Tuhan lebih dahulu mengasihi kamu, saudara, apa balasanmu kepada Tuhan? Yaitu tadi Tuhan melakukan apa ini kehendak Tuhan, dan khususnya juga bisa men-sharingkan apa yang kamu alami, apa yang kamu terima dari Tuhan kepada orang-orang lain, supaya mereka pun akhirnya juga mengenal Tuhan. Jadi ini saya kira penting sekali. Jadi saya kira juga kita hidup dalam suatu zaman ini. Lalu ini bisa dilakukan semua. Jadi memang tidak semua orang bisa menjadi misionaris pergi kemana-mana. Tapi kamu semua yang mengenal Tuhan, yang boleh sudah mengalami kasih-Nya, bisa sharingkan kepada temanmu, kepada saudaramu, kepada keluargamu, apa yang kamu alami. Sehingga makin lama, makin banyak orang yang mengenal Tuhan. Nah, kalau demikian, inilah juga suatu panggilan yang luhur. Karena apa? Ya, kalau kita begitu menerima kasih Tuhan, kita mau membagikan itu kepada orang lain juga. Tapi ini bukan hanya berlaku untuk para pastor, para frater, suster, tapi juga sebetulnya berlaku untuk Anda semua. Jadi apa yang kamu alami, kamu itu bagikan kepada teman-temanmu, kepada saudaramu, dan lain-lain. Sehingga mereka pun akhirnya juga boleh mengenal Tuhan seperti kamu mengenal Dia, mengalami itu. Jadi itulah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau demikian, dunia akan berubah. Kalau semakin banyak orang yang mengenal Dia itu. Jadi, dan ini Tuhan mau memakai kamu juga, kamu semua sebagai alat-alatnya untuk meluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini. Yaitu artinya supaya semakin banyak orang mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan kalau semakin banyak orang mengenal dan mengasihi Tuhan, justru ini dunia akan menjadi lain. Lalu ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saya katakan ini tadi juga berlaku untuk kita semua, untuk Anda semua. Yang coba sharingkan buat teman-teman dan lain-lain itu. Kalau demikian, maka itu menjadi indah. Dan akhirnya kamu sendiri, misalnya kalau nanti kamu sudah menghadap Tuhan dan sana, lalu kamu ketemu orang-orang yang tidak kamu kenal. Lalu seorang, aduh ibu atau bapak, terima kasih ya kamu sama karena saya sekarang ada di sini. Maka juga kamu juga akan menjadi ikut bahagia bersama. Nah, karena kita semua diciptakan bukan untuk neraka, tapi diciptakan untuk surga. Jadi inilah pandangan kita. Sebab kalau tidak, misalnya ini tidak ada realitas ini demikian, lalu kamu melihat frater-frater, suster-suster yang mau meninggalkan, itu orang bodoh sekali. Bodoh-bodoh atau apa. Tapi menurut pandangan dunia, ya ini orang-orang bodoh semua itu. Ya pinter-pinter, cantik-cantik, kok mau jadi kayak gitu. Nah ini bodoh menurut pandangan dunia. Tetapi saya kira mereka akan tahu bahwa melayani Tuhan, memberikan diri kepada Tuhan, ini satu rahmat yang istimewa. Saudara-saudara terkasih, jadi itulah. Jadi dalam hidupmu, saya kira yang pertama harus ditanyakan, siapa yang nomor satu dalam hidupmu? Ini penting. Nomor satu siapa? Itu. Yesus harus nomor satu. Nah, kalau Yesus nomor satu, lalu yang lain-lainnya akan menjadi indah semuanya. Amin.